Halo saudara semua, salam budaya. Kita hari ini akan mengunjungi pameran kris-kris pilihan yang ada di Nyawiji Tosanaji, Surakarta. Yang pastinya banyak kris-kris yang terbaik yang dipamerkan ya, yang ada di gedung ini. Nah, pameran ini sangat unik dan antik ya, makanya nanti teman-teman saksikan ya, nonton kita terus. Kita akan nanti dibimbing atau didampingi oleh salah satu sahabat saya juga. Beliau ini juga orang hebat ya, terutama di TikToknya nih, wah saya ngefans lah sama beliau, yaitu Mas Aryo. Yuk kita langsung bertemu dengan beliau ya. Halo semua, kita sudah bersama Mas Aryo ya, Mas. Terima kasih sudah datang ke tempat kami. Alhamdulillah, beliau ini salah satu host dari Palu Gada ya. Wah, saya suka banget lihat kontennya, luar biasa, mengedukasi kita semua ya, terutama di kalangan teman-teman yang pengen belajar nih tentang Tosanaji. Ini skala juga top kok. Terima kasih Mas Aryo. Yeah. Mas Aryo, ya, boleh gimana? Kita didampingi? Boleh, yuk. Nanti sambil kita lihat-lihat ya. Sambil jalan yuk. Nah, ini Mas Aryo, ini luar biasa nih. Saya baru pertama kali ngeliat konsep pameran yang semegah ini nih ya. Karena kalau teman-teman lihat ini ada seperti apa ya, gapura-gapura yang menandakan sebuah era ya. Iya, betul. Ini konsepnya gimana Mas Aryo? Jadi prinsipnya kita 6 paguyuban itu bersatu dengan temanya Nyawiji Tosanaji Surakarta itu sebagai simbol. Artinya kita mempunyai keresahan yang sama dan keinginan yang sama untuk menjaga kunci sejarah. Wah, luar biasa. Terutama khususnya Tosanaji ya. Itu kan bagian dari kesejarahan. Setuju. Banyak barangkali beberapa pameran yang sudah ada itu hanya sebatas etalase yang dipajang. Setuju. Sehingga di situ barangkali tidak meninggalkan satu buah kesan kepada pengunjung. Setuju. Itu kenapa kita buat satu lorong perjalanan supaya pameran ini dapat bercerita. Bercerita ya. Iya. Orang awam itu datang, dia mempunyai satu kesan dan paham tentang keberadaan keris dari awal tercipta sampai nanti di akhir-akhir area terakhir itu ada keris yang kontemporer dari segala macam. Oh, sampai ada yang tamardikan juga ada berarti? Ada. Ya? Wow, luar Di bagian biasa. ujung. Di bagian ujung ya. Kalau ini berarti stage-nya dari Purwacarita. Purwacarita. Dari ini sketsanya di sebelum abad 13. Sebelum abad 13. Ada Mataram Hindu, ada Singasari, ada Kadiri. Nah. Itu semuanya di sini. Ada Sriwijaya itu di sini. Mungkin buat teman-teman ya, mungkin pengetahuan Mas Aryo ya. Purwacarita ini era atau apa Mas? Purwacarita ini satu buah istilah yang dilekatkan pada keris-keris era kuno. Era kuno, Ya. Hindu-Buddha ya? Hindu-Buddha termasuk. Jadi kalau kita memaknainya itu Purwacarita itu sebelum abad 13. Sebelum abad 13. Ya. Wah, iya. Sehingga Iya. di sini banyak dari kerajaan-kerajaan yang memang satu artefak ini kita tampilkan di beberapa showcase yang ada. Wah, luar biasa. Oke, kita lihat mungkin salah satunya Mas Aryo ya. Ya, Yang bisa silakan. melambangkan Hindu-Buddha. Sekali ini menurut Mas Aryo yang mana nih Mas Aryo? Yang ini, Oke. ini menarik ini, cukup Nah, menarik. Wish. Wah, ini nih ya. Ya, Wah, jadi ini dapurnya Naga Cantuka. Yang menarik begini Mas, di era Mataram Hindu ternyata sudah ada stilisasi naga, Naga ya? meskipun bentuknya primitif ya, Oh iya iya. begitu. Ini saya kira awalnya Chris Bali loh. iya. Saya kan warangkanya Bali sekali ya ini kan. Iya. Dan ini yang melambangkan Hindu-Buddha. Naga itu kan kita tahu ya. Naga itu kan dimulai dari Singosari atau Majapahit ya. Ya, karena sudah ada pengaruh dari Tiongkok kan. Tiongkok, Namun seperti sebelum itu memang sudah ada. Hanya saja bentuk kepalanya berbeda. Dia memang primitif. Primitif. Iya, sebutnya naga primitif. Ini berarti masuknya ke Mataram Hindu ya. Mataram Hindu. Berarti Medang Kamulan. Betul. Medang Kira-kira Kamulan. itu. Wah, luar biasa ya. Zaman dahulu sudah ada prototip yang seperti ini. Iya. Artinya leluhur kita begitu luar biasa. Luar biasa teman-teman. Ya walaupun memang kondisinya pasti kan namanya Mataram Hindu ya teman-teman ya. Pasti sudah korosi ya. Ini sangat diwajarkan. Yang membuat dia antik itu dari segi mananya Mas? Biasanya kalau dari Mataram Hindu itu Mas, yang membuat dia memiliki pesona sendiri lah. Ini yang biasanya di era-era itu kan keris masih dalam wujud satu persembahan sesaji ya. Sesaji. Ya kan sebelum jadi senjata kan dia sesaji dulu kan. Ya, pusaka sajen ya. Iya, jadi kayak putut sajen dan segala macam. Di era itu dia sudah mempunyai prototip seperti ini, sehingga dia sudah barangkali digunakan untuk senjata bela diri jarak pendek. Wah, iya sih. Begitu. Ya. Dengan hiasan yang seperti ini, Iya.
Dan ini sangat Di luar era biasa. itu. Di era itu ya. Berarti ini memecahkan nih. Biasanya kan teman-teman taunya Singosari, Majapahit, bahwasannya Mataram Hindu atau Medang Kamulan sudah ada naga. Sudah ada prototipe. Berarti leluhur kita ini wah harus perlu Wah, digali lagi ya. betul. Mungkin bisa jadi lebih tua lagi, ada lagi ya. Bisa jadi. Bisa jadi, cuman belum ditemukan aja ya. Betul. Karena memang literasi terkait dengan sumber primer itu kan juga sangat terbatas ya. Setuju. Khususnya Kabupaten. Setuju. Jadi kebanyakan memang dari tutur, dari penyampaian lisan dan segala macam sehingga ya agak sedikit rancu juga dalam kita mempelajari ya. Harus sering-sering sowan para sesepuh. Lah, setuju itu. Nah, termasuk ini Pak W sesepuh saya Iya, nih sama termasuk. Pak Beni itu. Aduh luar biasa. Ya, kita lihat-lihat lagi. Oke, mulai Nah, ini lanjut. berarti di stage-nya Mataram Hindu ya. Ya, Mataram Hindu, Ya. Singasari masuk di area 1 juga sini. Terus Kadiri masuk sini. Kadiri masuk sini. Iya. Ada Segaluh nggak nih? Segaluh Ah. nanti setelah ini. Setelah ini Majapahit ya. Wah. Di era-era abad setelah 13. Iya. Wah, ini kerisnya bagus-bagus banget. Ini konsepnya yang tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman panitia ya. Iya. Katanya 4 bulan ya, Mas. 6 bulan sebetulnya. 6 bulan loh teman-teman untuk 6 membuat konsep seperti ini ya. Iya, Wah, betul. itu. Dan ini kuratornya banyak Mas atau Ada 9 9 kurator. kurator. Wah. Sesepuh dari Solo Raya, termasuk dari ketua-ketua paguyuban yang paguyuban ini kan ada 6. Jadi ada Bratasuro, ada Tunggak Semi, ada Pataka Bumi Lawu, ada Wesiaji Sukowati, Oke. ada Palugada 444, yang terakhir itu ada Patosaka dari Klaten. Atau Selatan. Ya, jadi 6 itu kita jadi satu untuk membuat satu pagelaran. Oke. Harapannya ya memang semuanya nanti bisa Iya, uji Mas. semuanya. Iya. Nah ini sudah masuk daerah Majapahit. Iya, di Majapahit ya. Wah, ini jadi kita masuk seperti ke dalam mesin waktu ya. Iya. Di Purwacarita lalu ke era-era yang seera dengan Majapahit ya. Betul. Bukan Majapahit semua kan ya, Bukan, tapi yang bukan. seera kurang Ada lebihan Pajajaran di sini, ada Tuban, Tuban. segala macam. Nah ini yang juga menarik ini. Nah ini teman-teman, ini keris campur bawur. Ya, Ya. keris campur baur. Yang menarik tidak hanya dapurnya, melainkan juga ganannya. Ganang tahu iya ya. Jatayu. Ini punya Pak Dewi. Wah iya, kalau punya beliau udah pasti top lah ya. Ya. Ini Yuda Winana. Wah ini. Jadi penjelasannya di sini tuh enak teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin berkunjung lalu mau belajar, di sini sudah dijelaskan dengan lengkap loh. Lengkap. Ya lengkap. Jadi tinggal baca, nggak usah nanya lagi sebenarnya ya. Ya, betul. Tinggal baca, melihat, baca. barangnya. Tuh barangnya ada. Atau mau langsung dimaharin ya, boleh juga ya. Luar biasa ini. Boleh. Ya oke kita lihat lagi ya. Ya. Jadi di samping-samping kita juga sebetulnya cukup terbatas tempat ya. Kita tempel untuk beberapa literasi untuk menjelaskan satu peristiwa-peristiwa penting terkait dengan keris. Setuju. Contohnya seperti campur baur kan erat sekali dengan Gajah Mada Setuju. yang digunakan saat mengucapkan Sumpah Sumpah Palapa. Palapa. Ya. Setuju, Itu setuju. kenapa beberapa literasi penting yang terkait dengan peristiwa keris itu kita hadirkan juga. Wah, iya iya. Gitu. Nah, di sini selain itu Mas yang ikonik biasanya teman-teman tuh suka yang ada berbau kinata-kinata Oh gitu. ya nanti. Majapahit kan identik dengan itu ya biasa ya. Ya. Nah, Nanti kalau itu nanti di sana ada. nah, ini. Nah, itu berarti kita lihat lagi yang lain nih Mas, yang ikonik Oke, lagi nih. boleh. Dari eranya kurang lebih seera dengan Majapahit itu Ini ada ada. Segalo, Oh, Segalu ini. Wih, udan Mas ya. pamornya yang luar biasa ini. Wih, Segalu udan Mas. Segalo sudah ada udan emas. Udan Mas ya. Sayang bentar. Nah, wih, eranya Segalu udan Mas itu kan kita taunya udan Mas itu Tuban Pajajaran ya. Iya. Iya kan? Ini ada kulonan ini. Kulonan Segalu loh teman-teman, udan Masnya Satu udan Mas era. Rekan loh ya. Rekan loh ini. Iya, Wah, betul. luar biasa. Waduh. Ini Lanjut lagi. lengkap sekali ya. Kalau betok itu dari Majapahit ada kan ya? Pasti Ada. ya? Ah. Betok dari Majapahit ada kok sebetulnya displaynya untuk betok dari Nah, ini nih, Majapahit. ini ya kali ya. Ya, Ah, bukan. Kalau apa? ini Oh, ini Kuku Bimo ya. Bima. Kuku Bima. Ada betok dari Majapahit. Jadi biar teman-teman taunya betok kan Singosari gitu Oh, kan. enggak selalu. Ya jadi Memang kita prototip awalnya memang dia cukup sederhana, ukuran cukup pendek. Hah? Secara fungsi memang digunakan sebagai senjata kan. Senjata, setuju. Iya, iya. Seperti kisah Singosari itu yang paling melegenda mungkin gara-gara itu kan. Iya, betul. Buku gandring Buku gandring gitu buat ya. untuk membunuh itu. Ya bahkan di era Pajajaran betoknya juga banyak, ada Sombro gitu ya, Ya. Suro gitu, banyak teman-teman.
Wah, ini jadi ini dari kolektor seluruh Nusantara, Mas? Iya, kita kurasi dari seluruh Nusantara, ada 160 yang masuk pada era semuanya, mewakili Purwacarita sampai dengan yang Kamardikan. Kamardikan. Nah, ini sebelum kita masuk Mataram Islam, Ya. kriteria contoh nih ya, contoh saya nih orang nggak tahu apa-apa nih ya, tapi punya kris. Sama bertumbuh dan belajar. Iya gitu ya, punya kris. Iya. Terus mau masuk ke stage pameran itu ada kriteria tersendiri nggak, Mas? Ada. Jadi yang pertama kemarin kita membuat satu list kebutuhan per area. Jadi kita membutuhkan per area berapa barang, setelah itu baru kita cari. Kita cari, kita umumkan lewat media sosial dan segala macam, dari teman-teman dan segala macam, termasuk dari para tokoh. Kita juga sowan untuk meminjam pusaka dari beliau dan segala macam. Akhirnya kita cukupkan untuk ini. Tapi ada beberapa yang memang tidak masuk. Jadi masuk kriteria ya? Iya. Nah, Kalau bukan untuk berarti masuk- pusakanya jelek bukan ya? Bukan, karena memang tempatnya terbatas. Tempatnya terbatas. Dan total ada berapa nih, Mas? Ini? 160. 160 tuh. Dari 150 akhirnya 160 kita agak overload itu. Overload ya? Wah, luar Gitu. biasa. Dan yang mendaftarkan banyak, Mas? Banyak, ada kurang lebih 800. 800 teman-teman. 800. Luar biasa. Dari 800 terseleksi lah 160 Iya. bilah pusaka. Wah, nah kita masuk ke eranya Mataram, Mataram Islam. Luar biasa ini. Jadi masuk di era Mataram Islam pertama kan Panembahan Senopati ya. Wah, saya ngeliatnya merinding loh. Ini konsepnya luar biasa, Mas. Museum pun bahasanya konsepnya nggak seperti ini loh, Mas. Iya, Ini terima kasih. wah, Nyawiji Tosan Aji Surakarta top banget ini konsepnya. Ya memang harapan kita begini. Di era-era demografi ini, pemahaman terutama anak-anak muda nggih. Setuju. Memahami keris itu kan hanya sebatas sisi mistisisme Ini saja, setuju. Sehingga yang terjadi adalah banyak ketakutan. Banyak orang takut, banyak orang yang tidak mau berkeris dan segala macam. Karena itu memang kita hadirkan seperti ini supaya masyarakat terutama yang awam dia mulai mencintai keris karena paham dengan keris. Ada sejarah panjang dengan dinamikanya bahwa keris yang dulu itu putut sajen sampai sekarang menjadi simbol dan legitimasi itu kan luar biasa. Luar biasa. Sehingga harus kita kenalkan kepada banyak orang. Iya, Gitu. luar biasa ini. Makanya nih banyak ya dari bukan hanya orang-orang dewasa aja sini teman-teman ya, tapi ada anak-anak juga di sini loh, Iya. yang berkunjung. Dan mereka tuh seneng ngeliat, ngintip-ngintip di kaca ya. Karena mereka tuh antusias ya. Jadi memang harus dibiasakan Iya. dulu untuk generasi muda nih biar suka. Meskipun ada pancingannya Mas Yuda. Mas, pancingannya apa nih? Ya door prize. Oh, door prize ya. Itu kan bagian dari Iya. yang memang kulit di luar Setuju. itu untuk mendatangkan banyak orang. Setuju. Meskipun lewat itu harapannya kan nanti keluar juga tidak hanya hadiahnya saja yang penting. Setuju. Melainkan kerisnya juga penting. Tujuh segala sesuatu harus ada bumbunya, Mas ya. Biar enak, penyedap rasa ya. Nah, ini di eranya Mataram ya. Ya, ini luar biasa. Apa ini? Wih, singo ya. Singo Sinepo. Nah, singo Sinebang. Ya. Wah, luar biasa. Dengan eranya Mataram Amangkurat. Nah, ini Mas, menarik berbicara tentang Mataram Amangkurat. Iya. Amangkurat ini kan dikenal ya, mohon maaf ya. Ini ngapunten nih. Beberapa teman-teman Tosan Aji masih meyakini juga Iya. bahwasanya raja yang mengkhianat lah, seperti itu, berkhianat seperti itu. Nah, menurut tanggapan dari Mas Aryo aja deh, gimana ini tentang Amangkurat gitu loh. Sisi baik dan sisi buruk setiap era memang ada. Ada. Dan membersamai. Tergantung bagaimana kita saja menyikapi. Kalau kita terkait dengan sumber primernya seperti apa, saya masih berpikir bahwa sejarah itu akan ditulis di pemenang kan begitu kan. Setuju, Artinya setuju. semuanya masih menjadi paradok. Kita yakini hal-hal yang baik saja. Setuju. Itu masih banyak hal baik yang memang bisa kita tangkap untuk kita aplikasikan di era-era sekarang. Wah, luar biasa. Dan peninggalannya luar biasa Mangkurat. biasa, Meskipun dalam keadaan konflik dan ontran-ontran ya. Pasti. Tapi ada beberapa pusaka yang memang bagus. Bagus. Apalagi pusaka yang Amangkurat itu kenal gagah besar-besar ya. Ya betul. Gagah besar-besar. Dan ini singo Sineba. Jadi Sineba itu seperti ada ini ya. Ya. Apa ya, cagakan di bagian sini ya. Tengah Ricikan itu. di bagian Ricikan. sogokan ini dia ke belakang. Setuju. Seperti lar bangau atau apa sih? Pedang apa tuh? Suduk maru. Suduk kayak maru. itu. Seperti itu juga. mirip. Nah, mirip-mirip begitu. Ya. Nah, ini ada lagi nih. Ada lagi pengging ini ya. Ya, ini pengging. Pengging ya. Wah, luar biasa nih. Nah, kalau di era kejayaan Islam nggak lengkap kalau kita belum melihat eranya dari Sultan Agung dan Pajang, Mas. Sultan Agung ini kalau Pajang sebelum tadi di Mataram Oh, itu di sana ya. peralihan itu di Oh, peralihan. iya, Kalau dapat sudah Pajang. lewat ya. Kita lihat Sultan Ya. Agung, teman-teman. Ya. Sultan Agung di sini kalau Nah, Sultan ini. Agung.
Ya, salah satu sultan yang dikenal sebagai rajanya Jawa Raja ya. paling kaya dan paling berjaya, waktu Berjaya, itu. di mana itu, Bang? Sumber bahan berlimpah, Berlimpah. empu-empu semuanya dikumpulkan, 800 empu kan, 800 Paklun empu. itu Setuju. membuat satu karya yang begitu luar biasa. Ya, makanya lahir Empu Kinom ya teman-teman ya. Ya, Empu Kinom, Ya. Empu Mayi. Lumayi ya, luar biasa. Dan ini memang teman-teman bisa lihat nanti ya di detailnya. Rata-rata ricikan dari Sultan Agung itu memang nerjang landep ya. Ya, Full. betul. Ya, full pamor. Karena keberlimpahan pamor. Namun ada juga beberapa yang memang garapnya itu tidak sampai nerjang landep juga ada. Memang. Kalau kita lebih bicara tentang kris Sultan Agung tuh mirip kayak saya punya kris Banten, Mas. Oh iya. Rata-rata dia full dan mirip memang pamor-pamornya karakter seperti Sultan Agung karena Kayak memang pamor. ada hubungan di era terdahulu. Iya, karena Cirebon, Banten sama Sultan Agung, wah itu Memang untuk hubungan. Literasinya ya. eksodusnya sering sekali itu. Sekali. Nah, ini dia. Gitu. Oke, Mas, kita jalan abis Iya. ini berarti ke Ini masih di era Mataram Islam sampai nanti gerbang situ Perjanjian Giyanti. Giyanti. Ketika Mataram terpecah. terpecah ya. Wah, lala. Ini. Kalau ini masih Mataram Islam ya? Masih? Masih Mataram Islam, teman-teman. Masih Mataram Islam. Wah, Agak sedikit membuat pengunjung capek sih. pasti. Tapi enggak loh, Mas. Kalau kita sebagai penghobi yang lihat kayak gini tuh kayaknya ada tenaga ekstra jadinya. Iya. Luar biasa ini. Jadi ngelihat sesuatu hal yang belum pernah kita lihat dan ini sudah dikurasi benar-benar ya secara teliti yang memang pusaka-pusaka di sini tuh dijamin pusakanya memang memiliki sejarah tersendiri. Iya. Ya. Dan ini menarik Mas Yuda. Ah. Kita semuanya di sini, baik dari pembursa, peserta pameran, itu tidak kita tarik biaya serupiah pun. Wah, luar biasa. Respect. Iya, semuanya dari kita untuk kita. Jadi betul-betul tidak ada konflik interest untuk mencari dana dari terutama pembursa ataupun dari peserta pameran. Sehingga kejernihan dalam memilih pusaka itu insya Allah dalam momen ini luar biasa. Luar biasa nih. Respect teman-teman. Biasanya kan kalau kita ke suatu pameran ya minimal ada registrasi ya. Ya. 300 untuk meja makan gitu ya. Betul. Tapi di Solo ini memang benar-benar acaranya para silaturahmi ya, silaturahmi betul. para pembursa dan juga para pelestari Tosan Aji. Seperti dengan temanya Nyawiji Tosan Aji Surakarta. Wah, Nyawiji ini apa nih? Dari sudut ini Nyawiji itu kebersatuan. Persatuan. Mungkin disimbolkan dengan Surakarta karena zaman dahulu itu kan Surakarta seperti karisidenan, Setuju. membawai beberapa kabupaten. Setuju. Dari kota kecil ini kita mulai harapannya untuk semua paguyuban atau pecinta Tosan Aji itu dapat nyawiji bersatu. Nyawiji bersatu. Tidak respect. pada konflik, tidak Setuju. pada saling menjatuhkan, Hey. fitnah dan segala macam. Udah denger Karena ya. jalur kita itu sudah jalur sepi, Mas. Benar, setuju. Sudah jalur sepi, Iya. anggap saja dari 100% masyarakat Indonesia yang senang keris itu hanya 10% barangkali. Setuju, Mas. Nah, Setuju. terus kalau yang 80-nya konflik, aduh, Waduh. keris semakin tertinggal. Ayo kita Aduh, bareng-bareng. oke yuk. Ini jadi kayak Ini kena yang saya menarik. langsung ya. Mas. Mantap ya. Ini Ini yang apa menarik. nih? Ini Pakubuwono. Oh, ini eranya 9. masuknya apa nih? Sudah masuk Perjanjian Giyanti. Wah, mantap. Jadi era nom-noman HBPB di sini semua. Nom-noman HBPB Ya. ya, teman-teman ya. Wah, luar biasa. Ini belarak sineret sangkelat woi. Ya. Belarak sineret biasanya pamor miring itu jarang ya, ada Ya, di lurus punya ya. saya ini. Biasanya di lurus nih. Dan ini punya Mas Aryo. Punya saya. Mantap, luar bioskop ya. Dan ini apa Mas? Pendoknya berlian nih Mas. Wah, luar biasa. Ini warisan dari Pak D. Wah, luar biasa. Saya juga kayak harus punya warisan nih ya. Luar biasa. Wah, ini. Jadi ini punya Mas Aryo ya? Iya. Kalau Mas Aryo sendiri bermain Tosan Aji dari kapan Mas? Saya awal 2005. 2005, tapi baru aktif di dunia sosial media belum lama ya? Belum lama. Dulu itu kita pakainya Facebook. Facebook ya? Awal-awal dulu. Terus Iya. mulai masuk ke TikTok, ke Instagram, ke YouTube dan segala macam. dan Ya ini masih saya- belajar ke dunia sosial. Wah, dunia media sosial. tapi udah menguasai TikTok ya, luar biasa. Nggak. Kalau saya buka ini pasti TikTok FYP-nya beliau. ya. Ketika kita melihat sebuah Tosan Aji, wah luar biasa. Ciri khas langsung ada ya. Sama musiknya itu terngiang-ngiang ya. Bisa luar biasa. Berarti ini era-eranya dari Era PBHB ya? PB dan HB. PBHB. Itu di sini semuanya. Setuju. Wah, ternyata ya. Dan ini salah satu selain yang masterpiece-nya punya Mas Aryo, kalau katanya ada kerisnya dari Kanjeng Sultan ya Mas ya? Ada nanti di area tokoh. Hang Behi ya? Iya. Oh, beliau Sultan Hang Behi. Nanti kita lihat keris-keris yang ada punya tokoh berarti ya? Oh ya, untuk Pakubuwono yang ke-14 beliau yang Ke-14. Angapei. Ya, yang penerusnya ya? Ya. Wah, ini banyak keris-keris yang
luar biasa. Nah, ini teman-teman, ngapunten Iya. Mas. Aku mau lihat ini Mas ya. Iya, silakan. Terutama nih eranya Pakubuwono 10 nih Mas. Iya. Yang memiliki karisma luar biasa lah ya. Nih. Ya, Pak W ngapunten ini. W10 nih, ya beliau. Ya. Ini Kris Kalamisani ya. Kalamisani. Kalamisani Pakubuwono 10, penari Iya. kebak. Nah, ciri khas dari PB10 sendiri kan banyak ngapunten ya Mas ya, banyak Iya. beredar di mana-mana lah ya. Iya. Gitu ya. Siapapun kayaknya bisa lah membuatnya ya. Nah, dari spesifiknya PB10 tersendiri yang Mas Aryo tahu nih atau mungkin Pak W Pak gitu W kan. kalau itu. Yang lebih cocok gitu kan ya. Mungkin gimana nih Pak W? Biasanya bilahnya agak tebel, terus gandiannya pendek. Terus ini agak ini kayak Bokong Semar. Muno gaya, Bokong Bokong Semar. Semar. Yang terkenal Bokong Semar. Nah, Bokong Semar ya. Di atas pasti ada ngebuntu tungo ya. Terus gonjolnya kan nggak begitu panjang, pendek. Dan pamoranya juga ya Pak D. Iya, setuju. Sudah bau-bau ada nikelnya sedikit Ya, lah. ya. Dan ini wah pamornya emang asik banget ya kalau dilihat ya, kalau Kris yang memang benar-benar ini ya, Kris dalam itu luar biasa, sekar kacang gelung wayang. Mantap, suatu saat kita salawatin dulu, semoga nanti bisa bawa ke rumah Niskala ya. Iya. Yang dari Pak W. Belajar ya. Setuju. Ya, luar biasa. Wah, ini berarti betul. Pak W. Nah, ini areanya tokoh ya. Ini Kamardikan. Oh, Kamardikan. Terus kontemporer sama area tokoh. Tokoh ya. Untuk yang terakhir di area. Nah, ini saya yang pengen tanyakan nih Mas Aryo. Ya. Nih kris-kris yang kayak gini tuh sebenarnya Kamardikan apa gimana sih ya? Naga Liong ini kan? Iya, ya? memang itu Kamardikan ini. Kamardikan kan? Iya. Iya kan? Soalnya banyak yang bilang era PB katanya. Oh. Nah, ini ada naga. PB teman-teman bisa lihat ya. Ini kris naga PB 10 ya. Iya, betul. Walah, cakep ya, naga raja ya. Nagaraja. Top, teman-teman. Oh, naga dari PB sendiri punya ciri khas berarti ya? Ada. Ciri khas Yang ya? tadi disampaikan Pak Dewi, dia memang lebih tebal dalam tebal. bagian sor-soran. Iya. Gitu. PP7 aja Iya ya, beda ya. Piton. yang Sabto itu kan Sabto, Iya. 7. bisa kita lihat. Wan Sabto Kamardikan bukan Pak? Ya kamar kan biasanya kan Agak ke atas. Ke atas ya? Iya, iya. Kan sebanyak tuh ya. Soalnya kan Surakarta itu ambilnya Singosari sama Majapahit. Majapahit ya, wah. luar Majapahit kan biasa. agak Iya, jadi setiap era tuh ngambil dari beberapa ini ya, Iya. leluhurnya ya. Jadi memang yang harus kita perkaya gitu adalah kita sowan kepada senior-senior Setuju. itu, beliau untuk langsung menanting secara Menanting. bentuk. Kalau hanya disampaikan melalui lisan, terkadang kan subjektivitas tinggi itu dengan berbagai pikiran dan segala macam. Setuju. Ya paling tidak kita pegang barang yang benar dulu kayak apa kan gitu kan. Mantap. Nah, berarti ini garapan Kamardikan ya nih ya? Ya, 1945 ya. mulai Kamardikan, Era garapan Empu ya. ada kontemporer, Kontemporer ya. ada para tokoh. Nah, ini ikoniknya mana nih Mas? Ini kayaknya ada kris yang bisa muter-muter nih Mas nih. Ada juga. Ada ya. Jadi Muter-muter. ini yang di tengah itu punyanya Pak Satya. Nah. Wih. Beliau pemerhati budaya juga Luar biasa ya. display di situ. Iya, wah, cakep. Ini Nogo Sabto yang kemarin kontes Kamardikan menang ini di tahun kemarin di Pagelaran. Ya pagelaran ya. Mantap. 500 juta kan. Oh nih, 5 juta ya? Wah iya luar biasa. Ya Iya. kayaknya ya ini ya. Kayaknya itu, kayaknya. Kayak ini. Tapi Gitu. wallahu alam saya Lu alam tahu. gitu ya. Bisa jadi 600 juta gitu kan. Empat protes. Oh itu. Kenapa nih Pak W? Masalahnya kan muterani PB9, nggak Iya. ada PB9 bikin Nogo Sabto. Nah, tuh. Mutrani PB9. Bukan PB7. PB7. Ya. Kalau Nogo Sabto itu PB7. Ini dulu kan waktu di Pagelaran kan PB9. PB9. Nah, waktu itu masih dibawa si Rohin itu. Oh. Salah nih aku. Wah. Jangan asal aja. Aku. Kalau ada sepuh yang ngomong langsung ya, turun gunung bahaya ini teman-teman ya. Nggak boleh sembarangan ini, langsung ada masternya di sini. Mau mutrani itu harus izin dulu ke beliau nih ya. Yang tahu tentang rincian ya. Wah ini Kalau ini Kamardikan punya ya. Ustadz Salim. Ustadz Salim. Iya. Oh iya beliau. Ini punyanya Ustadz Salim. Kemarin kita pinjam. Beliau pelestari budaya luar biasa juga. Nah, jenengan tahu Mbak Hah? Kamdi kan? Pak Kamdi ya empu ya. Pelopor keris kontemporer. Iya, wah ini. Ini karya Mbak Kamdi. Jangan-jangan punya Mas Aryo juga. Oh, ini? enggak, Oh, bukan. bukan. Ya. Panjalin petu ya, Ya, dapurnya. Pengawal kalau pojok. bahasa Jawanya pring petuk Pring petu. atau pring ketemu lah. Ketemu, setuju. Nah, ini dibuat seperti ini. Kalau beliau memang ciri khasnya itu betul Ya, daun ya. gelombang cinta ini. Gelombang cinta. Waktu itu kan baru musim luar biasa, terutama di Solo Raya ya. Gelombang cinta waktu itu, wah, Luar biasa ya. buat
Oke, kita keliling lagi ini. Berarti kamardikan yang memang sebenarnya kan kalau kita ini hidup di zaman kamardikan minimal punya ya Pak? Ya, Gitu kan, betul. seperti itu. Kalau yang di tengah ini punya Gusti Bei, Oh, Behi. Pakubuwono yang Wah, luar biasa kita nggak melihat salah satu keris dari Sultan ya Pakubuwono ke-14 ya. Gusti Luar Bei. biasa, Sunan Behi ya. Iya. Kanjeng Kiai Ngabdullah. Wih, ini seperti ada mata ya di tengah ya. Jadi Iya. luar biasa ya. Wongkon tambal. Pokok tambal. Ini tapi sepuhnya apa kamardikan tapi? Ini sepuh. Sepuh ini? Sepuh. Sepuh ya? Sepuh. Biasa. Kilam Sari. Teman-teman. Kerisnya kelas Sultan teman-teman ya. Mungkin teman-teman mikirnya kalau Sultan itu selalu identik dengan Kinata. Oh, enggak. Ya, tidak ya? Selalu. Oh, Ini selalu. milik beliau. Tuh, apalagi Yang kerisnya kita bagus. pinjam kemarin dipilihkan ini sama beliau, Ah. terus kita display di sini. Sebelah sini. Mantap, benar-benar. Punya keris Sultan teman-teman. Top ya. Yuk kita keliling lagi Mas. Oke. Nah ini saya tahu nih kalau ini. Ya. Udah pernah nanti kan? Ini punyanya master saya nih. Punya beliau. Ya, punya beliau. Pernah megang langsung, nanti langsung ya. Mantap. Ya. Ini masih jadi ikonik ya. Ini dikasih nama Ki Tunggul Wulung. Ki Itu Tunggul Wulung. bapaknya Pak Dewi. Oh, Kak bapaknya ya. Wah, iya. itu yang di Yang dipoto di atas ya. Wah, wah. Aduh, mantap. Dan ya, kita keliling lagi, Mas. Wah. Nah, di sini ini area terakhir. Setelah ini pengunjung keluar harus masuk ke pembursa. Terus ada kupon yang dimasukkan di sana. Nanti setiap malam kita undi untuk ya. dapat hadiah door prize. Kalau nggak salah hadiahnya tuh ada motor ya. Ada puluhan motor, Motor ya. ada puluhan handphone, Oh, handphone. ada puluhan elektronik dan segala. Totalnya ratusan. Ratusan ya. Iya. Wah, luar biasa. Dan ini berarti stage terakhir ya. Berarti Stage ini terakhir. kerisnya airnya para tokoh-tokoh ya. Ya, tokoh-tokoh kalau di sini. Itu apa tuh Mas yang sampai dilarang naik gitu? Wah, ini kayaknya Ini koleksi Bapak Satya, oh, wajat ya. Oh. Ya. Luar biasa ya. PB10. Oh, PB10 ini. Ya. Oh, ini sepuh-sepuh ya? Iya, Oh. ini PP10. Yang era-era Kalau ada untuk para seperti tokoh itu memang ada yang sepuh, Ada yang kamardikan. baru. Nah, ya. Kalau ini PP10. Ya kita Ada dua sandangan itu gayaman sama ladrang. Ladrang, ya. Itu semuanya emas, Emas, untuk ya. pendoknya. luar biasa ya. Mantap ini. Wah. Luar biasa ini Nyawi Jito Sanaji, konsepnya luar biasa. Nah, sandang malaikat. sandang Ya. walikat ya, biar pas ya, gitu kan ya. Karena dulu kan menyesuaikan juga acara apa ya, gitu kan, beda baju. Mas Nah, Yuda, makasih banget Ya. jenengan sudah kerso rawuh ke sini Siap, membersamai sama-sama, Mas. kita semuanya meliput acara kita. Nanti kalau bikin acara di sana, ayo libatkan kita. Ayo Oke, bareng-bareng. siap. Oke, Insya kita Allah. bikin pameran yang menggelegar. Gelegar di daerah Jawa Barat ya. gitu. Spektakuler ya. Kita bareng-bareng. Luar biasa, apalagi saya ngefans banget sama Mas Aryo, sama. penjelasannya sangat mengedukasi ya, karena memang kita nih sebagai edukator bebannya Mas luar Ya, biasa ya. itu kalau tanggung jawab kita semuanya. salah dikit waduh bahaya Ya, teman-teman betul. ya. Tapi sebenarnya semangat terus kita Mas Ya, Aryo. Mantap semangat. ya. Makasih, Mas Mantap. Yuda, makasih. Mas Aryo Palugada, jangan lupa di-follow juga teman-teman ya. Ini beliau punya kris-kris yang top-top juga. Ya nanti juga besok kita izin Pak W mau ke rumah ya. Oke, kita nanti pusaka beliau lagi sambil kita ngobrol-ngobrol panjang lebar. Ya. Mas Aryo juga Oke, terima kasih oke, banyak sama-sama, sudah Mas Yuda. ditemani Oke, ya. terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Siap. Ya, Mas Yuda. Ya, oke, salam kenal Mas Aryo. Nah ya teman-teman ya, jadi kita sudah mengelilingi pameran ya yang luar biasa. Ini banyak pusaka-pusaka terbaik yang ada di sini ya, karena kita harus belajar juga mengenai Tosanaji ya, lebih detail kepada orang-orang yang tepat. Hati-hati, jangan mudah terpengaruh dalam penangguhan dan lain sebagainya, karena di Tosanaji ini memang nggak banyak orang-orang yang memang apa adanya ya. Kalau Pak W saya tahu beliau tuh sangat apa adanya, kalau kata dia salah gitu loh. Tapi saya sangat respect semuanya ya yang ada di sini di Solo, pengunjungnya, konsepnya, dan juga bursanya luar biasa. Ini patut kita contoh dan kita ikuti untuk pameran seluruh Nusantara. Jadi bahasanya kalau mau bikin pameran jangan nanggung gitu ya, bikin bagus sekalian. Mantap. Terima kasih teman-teman ya, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu lantu semua.